Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين يا رب العالمين. أيها الحاضرون، أيها المشاهدون الكرام في أي مكان أنتم، الحمد لله. لا تنسى، نحن لا بد علينا دائما أن نذكر وأن نحمد لله تعالى وحده. لماذا؟ لأن كل يوم بل كل وقت نحن وجدنا منه سبحانه وتعالى نعمة كثيرة غير حساب، كما قال تعالى في القرآن الكريم. ماذا؟ ممكن أنتم أيضا كذلك ذكرتم في الآية من القرآن عن نعمة من الله سبحانه وتعالى كثير. ماذا؟ نعم صحيح. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، هذه الآية يدل على ماذا؟ نعم، على نعمة كثيرة من الله تعالى لنا، لعباد الله من الله، هكذا. فماذا نفعل إذا؟ صحيح، نحن لا ننسى لشكر الله كل يوم بل كل وقت بالعبادة، هكذا. طيب أيها المشاهدون الكرام، Bapak Ibu, itulah tadi muqaddimah menggunakan bahasa Arab ya, dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah memahami ya, sangat memahami insyaallah tadi muqaddimah yang saya sampaikan di awal. Hadirin Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun berada, hari ini hadzal yaum yaumul ahad sahih. Al-'ada fi kulli yaumil ahad yaum madza? Na'am sahih, yaumud dirasah. Dirasah madza? Ayu darsin? Na'am sahih, dirasatul lughatil arabiyyah. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin para pemirsa dimanapun berada, kita pokoknya apapun yang terjadi, rintangannya sebesar apapun, baik yang sedang Allah tampakkan, Allah berikan di hari ini, atau menurut kita adalah hambatan, tapi ketahuilah yang namanya menuntut ilmu tidak ada hambatan sama sekali, karena pastinya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Semua jalan talabul ilmi itu telah Allah mudahkan. Fi hadzal yaum kadzalik. Maka demikian untuk hari ini ya. Kita bersyukur karena Allah telah memudahkan kita untuk berjumpa kembali, meneruskan pembelajaran kita pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Baik, alhamdulillah. Ayuhal musyahidun al-kiram, kama al-'adah, qabla an nabda fil kitab, qabla an nastamir fil kitab. Naam, nahnu 'adatuna
في أول بداية أو في كل أول بداية ماذا؟ نعم نتكلم ونراجع ممكن من المفردات وممكن من المحادثة. هل أنتم استعدتم؟ نعم أنا أؤكد أنكم من المستعدين دائما. السؤال لكم جميعا أيها الطلاب أيها الحاضرون، أين أنتم؟ أجب بالعربية. صحيح، منكم في البيت، منكم في القطار ممكن مثلا، منكم في المسجد، ممكن منكم أو بعضكم في مكتبكم. الحمد لله. المهم ماذا؟ أنا أسأل وأنتم تجيبون أيضا كذلك بالعربية، كما أنا أسأل بالعربية، فنعم واجب عليكم أن تجيبوا بالعربية أيضا. نعم نستمع. أي يوم هذا؟ الحمد لله هذا يوم الأحد. بارك الله فيك. من أنا؟ نعم صحيح أنا، أو ممكن حينما أنتم تجيب إلي أنت مدرس، أنت معلم، أنت طالب، هكذا. طيب مدرس أين؟ هكذا. أنا صحيح أنا مدرس، لكن مدرس في أي مكان أو في أي مدرسة؟ هل أنتم عرفتم؟ ماذا؟ أريد أن أسمع من جوابكم. نعم صحيح أنت يا أستاذ مدرس في المدرسة. صحيح. ثم أين مدرستي وأنا كنت مدرسا هناك؟ أجب بالعربية. أنا أكرر سؤال. أين المدرسة؟ كنت مدرسا هناك. ممكن بعضكم عرفتم أين؟ نعم ممكن منكم تجيبون في بوغور، في Cibinong. Madrasatuka ya Ustadz fi Bogor hakaza. Madrasatuka fi Cibinong hakaza. Madrasatuka fi Depok hakaza. Ala kulli hal fala ba'as. Al-muhim ماذا فأنا أقول لكم. نعم صحيح. المهم أنتم تجيبون بالعربية ولا بد عليكم بالشجاع، لا تخف من الخطأ. طيب السؤال الآخر، ماذا في رأسي؟ انظر ماذا في رأسي؟ ماذا في رأسي؟ أجب بالعربية. في رأسك يا أستاذ. ماذا؟ هذا بالعربية ماذا؟ نعم في رأسك. هذا ماذا؟ نعم صحيح قلنسوة. ماذا؟ قلنسوة. بارك الله فيك. طيب الآن أنا أريد أن أستمر للسؤال. هذا اليوم هل نزول المطر في هذا اليوم؟ أجب. ماذا؟ هل نزول المطر في هذا اليوم؟ نعم صحيح هذا اليوم نزول المطر، والمطر غزير جدا.
Sahih? Sahih. Al-mataru ghazirun jiddan wa yakunu jawan baridan. Hakaza. Barakallahu fiik. Oke, mungkin sebagian dari para pemirsa dan juga Bapak Ibu sekalian udah mumet gitu ya. Nggak ngerti bahasa Arab. Tapi ya harus ya, namanya juga belajar. Tapi saya yakin mau saya menggunakan bahasa Arab dari menit pertama sampai menit terakhir, Bapak Ibu sekalian pasti paham. Saya yakin itu 100%. 100% bahasa Arabnya adalah mi'ah bil mi'ah gitu. Oh iya Bapak Ibu, mungkin kita bisa membahas sebuah doa yang selalu kita baca di setiap kita mau belajar. Doa itu berbunyi Rabbi zidni. Ya. Rabbi udah jelas ya. Itu adalah gabungan isim dengan isim dhamir. Betul tidak? Iya. Coba kita pisah. Rabbi ini ada dua kata. Yang pertama Rabbun, kemudian yang kedua gabungan dari betul ana. Rabbun yang artinya Tuhan, kemudian kita satukan dengan ana menjadi Rabbi. Kalau Tuhan kalian, Rabbukum, nah, Tuhan kita, Tuhan kita, Tuhan kami, Rabbuna, nah, maka di Quran disebutkan Rabbuna wa Rabbukum Allah, ya, sebuah tafsiran dalam ayat di Quran Rabbuna wa Rabbukumullah, kata. Jadi Tuhan kita dan Tuhan kalian, Tuhan kita sebagai umat muslim maupun Tuhan kalian yang tidak beragama atau non muslim dalam tanda kutip ya, itu hakikatnya adalah sama Allah ya, hakada. Nah, Rabbi, Tuhanku, zidni, tulisannya tuh zidni. Artinya apa Bapak Ibu? Zid itu adalah fiil amr ya. Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu fiil mudhari, apa itu fiil madhi, dan apa itu fiil amr. Ketiga-tiganya memiliki tambahan arti karena disesuaikan dengan kategorinya. Fi'il madhi secara otomatis dia akan mengandung arti lampau, telah. Fi'il mudhari secara otomatis akan mengandung arti akan, ya akan, sedang gitu. Walaupun dia tidak ditambah dengan sa atau saufa, mudhari'nya saja itu sudah ada arti akannya ya. Kemudian fi'il amr, kategori semua fi'il amr itu mengandung makna dengan secara otomatis ialah makna perintah ya. Dan ciri-cirinya itu biasanya, kebanyakannya, gampangnya akhirannya itu sukun ya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu cek semua yang di Quran, rata-rata yang akhiran katanya itu adalah sukun, dia adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Qul, sukun tuh, katakanlah. Iqra, sukun ya, bacalah, dan seterusnya. Nah, begitu juga zid, zidni, zid, zai dan dal. Zid kasroh, kemudian dalnya sukun. Fil amr artinya apa? Tambahkan untukku. Ni itu adalah arti ana. Zidni, tambahkan untukku ya. Ilman, ilmu. Kenapa bahas itu Pak Ustaz? Ya karena saya mau kita praktek coba dari kata zid ini. Tambahkan aku gaji
Apa bahasa Arabnya? Kau tadi tambahkan aku ilmu, zidni ilman. Nah, karena siapa yang nggak mau bertambah gajinya, ya kan? Nah, sekarang coba kita buat dulu kalimatnya, barangkali memang menjadi kenyataan. Tambahkan aku gaji, bahasa Arabnya apa? Zidni mukafaatan. Nah, jadi mukafaatan yang aslinya mukafaatun artinya gaji, ya Bapak Ibu ya, gaji, mukafaah, zidni mukafaah. Nah, Bapak Ibu bisa tuh besok praktek ya di tempat kerja Bapak Ibu masing-masing, ngomong sama bosnya, ya bos ya, wahai bos, zidni mukafaah gitu. Paling mungkin dia langsung bertanyanya, apa tuh artinya? Di mana tuh belajarnya? Jangan lupa Bapak Ibu jawab, di Masjid Ahlul Khair setiap hari Minggu. Naam, sahih, ba'da asar. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mungkin sambil berjalan ya murojaahnya ya. Silakan Bapak Ibu membuka ad-darsus samin, pelajaran ke-8 ya Bapak Ibu. Pelajaran ke-8. Kemarin kita telah menyelesaikan, alhamdulillah, qad darasna fi ad-darsi as-sadis wa ad-darsi as-sabi'. Nah, wal mawdu' hunaka 'an ماذا؟ اسم الإشارة للقريب وللمؤنث في الدرس السادس. أما في الدرس السابع اسم الإشارة للبعيد وللمؤنث. مثلا ماذا؟ هذه للقريب وللمؤنث، وللبعيد كيف؟ تلك. نعم صحيح، بارك الله فيك أيها الطلاب. Baik Bapak Ibu, sekarang ad-darsu as-samin, pelajaran ke-8. Pelajaran ke-8 ini tentunya nanti pada saat kita membahas lebih dalam lagi, itu ada sesuatu yang baru ya. Sudah dibuka di sana, bisa kita lihat ada sebuah bacaan. Kita mulai dari bacaan yang paling atas, yaitu adalah bacaan hada. Setelahnya apa Bapak Ibu? Hada rajulu. Masya Allah, tabarakallah. Saya mau membahas ini nih. Hada rajulu tajirun. Nah Bapak Ibu sekalian, kenapa ada haza sebagai isim isyarah kemudian berkombinasi dengan isim alif lam ma'rifah? Itu pertanyaannya. Jawabannya adalah gampang. Jawabannya untuk penguatan ya. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, baik Bapak Ibu sekalian, jika mengingat pelajaran kita di ad-darsu as-salis, pelajaran ketiga, di sana kita baru memulai itu mengenal yang namanya alif lam ma'rifah. Jadi ketika mufradat yang awalnya tidak beralif lam, berharokat tanwin, kitabun contohnya, kemudian masuklah alif lam menjadi al-kitabu. Nah, di sana ada perubahan harokat, maka ada juga perubahan makna. Kitabun, buku. Al-kitabu, buku ini. Tapi di satu sisi dia bisa bermakna buku itu ya, sesuai maksud kita bagaimana. Biasanya dengan mimik, dengan isyarat-isyarat yang lain, seperti kita ada menunjuk gitu ya. Contoh, kalau misalkan saya pegang buku ya, kemudian saya bilang al-kitabu jadidun. Begini, ini buku saya pegang nih. Al-kitabu jadidun. Maka bagaimana arti yang cocok? Buku ini baru atau buku itu baru? Iya, betul.
buku ini baru karena saya ada tambahan mimik dan juga ada tambahan isyarat lain, yaitu saya menunjuk dan memegang buku Alkitabu Jadidun, ya. Di lain sisi dia bisa berarti buku itu, ya. Contoh misalkan bukunya ada di Parido, contohnya ini saya, Parido agak 1-2 langkah dari saya, terus saya nanya, Parido, halil kitabu jadidun? Nah, yang cocok apa tuh? Apakah buku itu baru atau apakah buku itu apakah buku ini baru? Yang cocok buku itu, ya. Apakah buku itu baru? Sehingga ada nuansa seperti harus ada tambahan lagi gitu ya. Kalau misalkan kita ingin memaknai lebih jelas lagi dengan alif lamnya saja. Nah, kenapa dikombinasikan pada ad-darsus samin di pembahasan kita kali ini? Hadzal rajulu tajirun. Sudah dapat dipastikan Bapak Ibu, artinya itu lelaki ini, ya. Lelaki ini. Tuh. Kenapa kita bisa tahu lelaki ini? Walaupun kita misalkan nggak nunjuk deh, muka kita flat aja. Hadzal rajulu tajir. Misalkan gitu. Kita udah dapat memastikan artinya lelaki ini adalah pedagang, seperti itu. Begitupun dengan kata setelahnya, wadzalika rajulu tabibun. Nah, di situ penjelasannya atau penguatnya isim isyarahnya dzalika. Maka rajul di sana sudah dapat dipastikan artinya lelaki itu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Wadzalika rajulu tabibun. Dan laki-laki itu karena ada dzalikanya tabibun adalah seorang dokter. Hadzal rajulu apa tuh? Nah, hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Lelaki ini adalah pedagang dan lelaki itu adalah apa Bapak Ibu? Na'am, sahih, dokter. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah mungkin cukup sampai di sini. Fala ba'sa bihi, karena saya merasa bila mana terlalu lama Bapak Ibu menyimak di online itu takutnya jadi cepat jenuh ya. Iya. Sehingga kenapa kalau memang perjumpaannya hanya online, hanya tafa'uli, liqa'un tafa'uli, pertemuan online, maka itu ahsan, tidak perlu berlama-lama. Yang penting apa? Al-muhim ada? Al-muhim mafhum. Yang penting dapat dipahami kamilan dengan keseluruhan ya. Baik, bila mana ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu bisa taruh dulu di komentar bawah supaya nanti ketahuan buat pekan besok bisa kita bahas. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil usbu'il qadim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.